Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriliawati dengan NPM 2340606013. Di sini saya akan berperan sebagai konselor dan ada partner saya. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Rahmianti dengan NPM 2340606113. Di sini saya berperan sebagai konseling. Oke, adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah BK Pribadi dan Sosial. Adapun pendekatan yang kami gunakan dalam video konseling ini yaitu CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk di sini ya. Baik Bu. Benar ini dengan Jessica? Iya Bu, saya Jessica Bu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama Ibu Dwi April. Kamu bisa panggil Ibu Dwi ya. Baik Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik sih Bu. Cuman sekarang saya masih merasa gugup Bu. Oh, kabarnya baik tapi ada rasa gugup hari ini. Iya Bu. Sebelum kesini tadi sudah sarapan? Belum Bu. Belum. Oke, nanti habis konseling diusahakan sarapan dulu ya. Baik Bu. Kamu kesini tentunya lagi ada permasalahan ya yang sulit untuk kamu selesaikan. Iya Bu, ada Bu. Oke, gitu. Jadi sebelum kita mulai sesi konseling kita pada hari ini, Ibu akan jelasin beberapa asas dulu ya pada kamu. Jadi di konseling itu ada beberapa asas, tapi Ibu akan highlight 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, yang asas kerahasiaan itu yang dimana Ibu akan menjaga rahasia yang kamu berikan kepada Ibu atau permasalahan yang kamu ceritakan kepada Ibu akan Ibu jaga sebaik mungkin dan tidak akan diketahui oleh pihak lain. Nah, yang habis itu ada asas keterbukaan dan sukarela yang dimana kamu secara sukarela menceritakan permasalahan kamu kepada Ibu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan kamu bercerita juga secara terbuka kepada Ibu. Bagaimana? Baik Bu. Oke, jika kamu setuju untuk melakukan konseling hari ini, kamu bisa tanda tangan ini dulu ya kontrak kita. Baik Bu. Kalau masih ragu bisa tarik nafas dulu nak, lalu dihembuskan agar lebih rileks ya. Oke, berarti kamu sudah setuju ya untuk melakukan konseling pada hari ini? Iya Bu, saya setuju Bu. Udah bisa mulai diceritakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Jadi akhir-akhir ini saya sering merasa minder Bu dan takut ditolak oleh teman saya Bu. Kamu merasa minder dan takut ditolak oleh teman kamu? Iya Bu. Sejak kapan perasaan itu muncul? Sudah dari lama Bu, cuman saya tidak berani untuk berbicara Bu. Seperti itu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu nak? Saya berpikir seperti itu karena saya merasa kalau teman-teman saya sering menertawakan saya Bu, dan di saat saya bicara mereka selalu tidak memperhatikan saya Bu. Jadi kamu punya perasaan seperti itu ya? Ya Bu. Ibu paham perasaan kamu, pasti itu berat sekali ya? Iya Bu, sangat berat Bu. Oke, bisa dilanjutkan lagi? Jadi di saat saya berbicara di kelas, saya takut Bu kalau mereka akan menertawakan saya Bu, dan saya juga takut kalau mereka
tidak akan menerima apa yang saya bicarakan, Bu. Jadi kamu merasa teman-teman tidak akan memperdulikan kamu seperti itu? Iya, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Saya merasa sangat sedih, Bu. Saya malu dan saya juga rasanya pengen bunuh diri, Bu. Jadi karena hal itu kamu merasa sedih dan ingin bunuh diri? Iya, Bu. Oke. Apakah sebelumnya ada pengalaman yang tidak mengenakan sehingga kamu berpikir seperti itu? Tidak ada, Bu. Cuman saya takut aja, Bu, kalau hal tersebut menjadi kenyataan, Bu. Jadi yang kamu takutkan selama ini hanya ada di pikiran kamu? Iya, Bu. Jadi selama ini belum ada kejadian nyata yang seperti kamu pikirkan? Tidak ada, Bu. Itu cuma ketakutan saya, Bu, kalau mereka akan menertawakan saya dan mereka tidak bisa menerima apa yang saya bicarakan atau pendapat saya, Bu. Jadi kamu merasa seperti itu ya? Iya, Bu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mencoba untuk melakukan hal itu? Belum sih, Bu. Tetapi saya ingin mencoba, Bu. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan kognitif behavioral therapy? Baik, Bu. Nah, jadi kognitif behavioral therapy itu dimana kita mengubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif. Karena yang ditangkap dari pembicaraan kita tadi bahwa kamu selalu berpikir bahwa diri kamu itu tidak mampu dan kamu selalu berpikir negatif kepada orang-orang di sekitar kamu. Iya, Bu. Saya sering merasa seperti itu setiap hari, Bu. Apakah kamu pernah mencoba untuk melakukan hal sebaliknya? Tidak, Bu. Saya tidak pernah mencoba, Bu, karena saya pikir pikiran negatif saya selalu saja menghantui saya, Bu. Makanya saya tidak pernah mencoba. Jadi kamu tidak pernah mencoba untuk berpikir positif dan selalu dihantui dengan pikiran negatif kamu? Iya, Bu. Oke. Pendekatan ini yang ibu bahas tadi sangat cocok ya. Gimana kalau sekarang kita mencoba hal baru, yaitu mencoba berpikir positif tentang diri kamu sendiri dan teman-teman kamu. Baik, Bu. Jadi itu seperti apa ya, Bu? Nah, tadi kamu merasa bahwa jika kamu bersama teman-teman kamu, teman-teman akan menertawakan kamu dan tidak memperdulikan kamu. Iya, Bu. Gimana kalau kita balik atau kita berpikir positif bahwa teman-teman akan menerima kamu dan akan menyukai jika kamu ikut bergabung dengan mereka? Baik, Bu. Saya akan mencoba hal tersebut. Apakah di kelas kamu punya teman dekat? Saya punya, Bu, teman dekat. Apakah kamu pernah mencoba hal tersebut kepada mereka? Saya pernah sih, Bu, mencoba untuk senyum kepada mereka dan menyapa mereka, Bu. Gimana respon teman kamu? Respon dari teman saya baik sih, Bu. Mereka juga balik senyum dan mereka juga menyapa saya kembali, Bu. Setelah kejadian itu, apakah kamu menyadari suatu hal? Saya sadar, Bu, kalau pikiran negatif saya ternyata hanya ada di pikiran saja, tidak akan menjadi kenyataan, Bu. Tetapi saya masih takut, Bu, karena pikiran negatif saya selalu menghantui saya. Seperti itu ya. Jadi pikiran negatif kamu itu tetap menghantui kamu? Iya, Bu. Jadi gimana kalau kita mencoba hal baru tersebut? Menurut kamu apa hal yang mudah yang bisa kamu coba besok? Sepertinya
tersebut, Bu. Itu langkah yang baik ya, dimana kamu ingin mencoba suatu hal baru dan mencoba berlatih untuk melakukan hal tersebut. Menurut kamu kira-kira siapa orang terdekat kamu yang bisa kamu coba untuk melakukan hal baru tersebut? Ada sih, Bu, teman saya, ada 3 orang, Bu, teman dekat saya. Mungkin saya bisa mencoba memulai melakukan hal tersebut dengan mereka. Nah, itu merupakan langkah yang baik ya nak, dimana kamu, di diri kamu ada kemauan untuk melakukan hal baru. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kamu rasakan sekarang? Yang saya rasakan sekarang sedikit agak lega sih, Bu. Cuman saya masih ada ketakutan sedikit, Bu. Oh, seperti itu, kamu sedikit lega tapi masih ada rasa ketakutan seperti itu. Iya, Bu. Itu merupakan perasaan yang wajar dan normal ya nak, dimana kan kita juga masih sesi konseling yang pertama ya. Iya. Tentunya perasaan kamu itu tidak bisa dituntaskan hanya dengan satu sesi konseling saja. Iya, Bu. Nah, dimana jika kamu masih merasa ada perasaan yang tidak baik atau kurang menyenangkan, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Baik, Bu, saya bersedia, Bu. Oke, sekarang ibu ingin menarik kesimpulan dari pembahasan kita tadi ya, dimana tadi kamu merasa bahwa kamu itu merasa takut dan minder dan takut ditolak oleh teman-teman kamu, yang dimana itu hanya ada di pikiran kamu dan bukan suatu kenyataan. Nah, jadi di sini kamu ingin mencoba hal baru, yaitu mencoba untuk merubah diri kamu, yaitu dengan senyum terlebih dahulu kepada teman-teman terdekat kamu. Nah, itu merupakan langkah yang baik ya, dimana kita mencoba merubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang lebih positif. Oke, karena waktu sesi konseling kita juga tinggal sebentar lagi. Nah, bagaimana kalau kita akhiri di hari ini dan dilanjutkan di hari lain? Baik, Bu, terima kasih, Bu, karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Dan mungkin saya pamit undur diri dulu ya, Bu. Ya, terima kasih juga ya sudah mau datang kepada ibu. Kamu hebat banget hari ini karena sudah berani menceritakan apa yang kamu rasakan.